Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Oke, spoiler pertama One Piece chapter 1102 udah keluar nih. Terima kasih kepada Red Dawn atas spoiler pertama yang mereka udah bagikan. Nah, apa aja yang terjadi pada One Piece chapter 1102? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1102 mendapatkan judul Hidup Kuma. Lalu untuk gambar sampul kali ini adalah permintaan dari para penggemar. Bonnie sedang makan bersama dengan para serigala. Chapter dimulai dengan masih melanjutkan kisah flashback Kuma. Chapter berfokus pada kehidupan Kuma dan menampilkan pandangan Kuma terhadap peristiwa yang terjadi seperti di Thriller, Sabaody, dan juga perang besar Marineford. Pertama, kita melihat Kuma mengunjungi Vegapunk setelah insiden Enies Lobby. Kuma mengungkapkan kepada Vegapunk jika Luffy adalah anak Monkey D. Dragon. Kuma mengatakan jika tidak ada gunanya dia menyembunyikan informasi ini karena sebentar lagi ingatannya akan dihapus dan dia sudah mempercayai Vegapunk. Vegapunk pun percaya dengan perkataan Kuma jika Luffy adalah putra Dragon. Kuma lalu berkata kepada Vegapunk jika dia sungguh tidak percaya bagaimana seorang anak laki-laki dengan kekuatan karet menantang pemerintah dunia. Lalu kemudian berpindah ketika insiden Thriller yang dimana Luffy dan para nakamanya menghadapi Gecko Moria. Kuma menyaksikan pertarungan Luffy melawan Moria. Dan setelah pertarungan, Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah dunia dengan perintah untuk bersiap-siap perang melawan bajak laut Shirohige. Lalu kemudian berpindah ke insiden Sabaody. Kuma sedang berada di Sabaody untuk melihat anaknya Jewelry Bonnie yang sudah menjadi seorang bajak laut. Bonnie dan nakamanya sedang makan di dalam restoran dan ternyata Kuma melihat Bonnie dari luar jendela. Kuma pun tersenyum ketika melihat Bonnie. Lalu tak berselang lama kemudian Kuma mendengar kejadian tentang Tenryubito. Dia lalu bergegas menuju rumah pelelangan dan berdiri di atas atap. Dan betapa terkejutnya Kuma ketika melihat Luffy menghajar Tenryubito Carlos untuk melindungi manusia ikan. Kuma lantas berkata jika ini adalah pemberontakan yang bahkan tak seorang pun berani melakukannya selama berabad-abad. Lalu kemudian berpindah ke pertarungan Luffy dan para nakamanya melawan Kizaru, Sentomaru, dan Pacifista dari segi pandang Kuma. Kuma melihat Luffy yang frustasi karena tak bisa melindungi para nakamanya setelah dikirim olehnya ke berbagai tempat. Luffy berkata jika dia tak bisa melindungi para nakamanya. Lalu Kuma berkata dalam hatinya itu tidak benar. Kuma mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang akan menyelamatkan dunia suatu hari nanti. Tapi dia datang terlalu cepat. Maka itulah Kuma mengirim Luffy dan kelompoknya terbang ke berbagai tempat. Kuma juga mengatakan jangan kembali sampai kalian siap. Lalu kemudian berpindah ke Saturnus yang memerintahkan Vegapunk untuk menambahkan tombol penghancur ingatan pada Kuma. Vegapunk mencoba bernegosiasi, tapi Saturnus menolak dan memaksa Vegapunk melakukannya. Dan tiba pada waktunya ingatan Kuma pun harus dihapus. Tapi Vegapunk tidak menghapus ingatan Kuma. Vegapunk memutuskan untuk menyimpan dan menempatkan kenangan Kuma ke dalam Pau-Pau Bubble yang kita lihat di Egghead. Dan sebelum ingatannya dihapus, Kuma memberi Vegapunk pesan terakhir untuk dikirimkan kepada Bonnie. Kuma ingin Vegapunk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Bonnie dari Kuma. Lalu di akhir chapter, flashback pun telah berakhir dan kita kembali ke saat ini dengan Bonnie yang menangis jadi-jadinya setelah melihat ingatan Kuma. Nah boy, jadi itulah spoiler pertama One Piece chapter 1102. Sungguh sebuah kisah yang sempurna dari seorang Bartholomew Kuma. Respek setinggi-tingginya untuk Kuma sang bukaner. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Gua undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.